Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Canika Sumara dengan NPM 2215061026 dari kelas Metodologi Penelitian B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek akhir metodologi penelitian yang telah saya buat, yaitu pengembangan aplikasi edukasi uang rupiah berbasis augmented reality menggunakan metode long short term memory atau LSTM, di mana proyek ini merupakan proyek rancangan skripsi dari bab 1 hingga bab 3. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai pendahuluan proposal, di mana untuk yang pertama kali kita akan membahas latar belakang. Jadi, alasan saya memilih proyek ini adalah karena rendahnya literasi masyarakat, khususnya generasi muda terhadap elemen penting uang rupiah seperti toko pahlawan dan juga fitur keamanan. Berdampak pada kurangnya apresiasi terhadap simbol negara. Kemudian, rupa rupiah yang mana merupakan aplikasi yang saya buat dikembangkan sebagai solusi edukasi berbasis augmented reality yang menarik dan juga interaktif. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, aplikasi ini dilengkapi dengan kuis interaktif dan model LSTM untuk meningkatkan pemahaman dan juga memberikan rekomendasi materi secara otomatis. Kemudian kita beralih ke perumusan masalah, di mana terdapat 3 perumusan masalah yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana mengembangkan aplikasi edukasi uang rupiah berbasis augmented reality yang memanfaatkan informasi yang menarik bagi pengguna. Kemudian, bagaimana merancang fitur kuis interaktif untuk mengevaluasi tingkat pemahaman pengguna terhadap materi edukasi uang rupiah. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan model long short term memory untuk mengklasifikasikan tingkat pemahaman pengguna berdasarkan hasil kuis dalam aplikasi rupa rupiah. Jadi nantinya rumusan masalah ini akan kita jawab seiring dengan berjalannya proposal. Kemudian kita akan beralih ke tujuan penelitian, di mana di sini saya mengusulkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya adalah membangun sistem edukasi interaktif uang rupiah berbasis teknologi augmented reality melalui aplikasi rupa rupiah sebagai media pembelajaran visual dan interaktif. Kemudian, yang kedua adalah membangun sistem edukasi interaktif uang rupiah berbasis teknologi augmented reality melalui aplikasi rupa rupiah AR sebagai media pembelajaran visual dan informatif. Dan tujuan yang terakhir adalah mengevaluasi akurasi awal dan kinerja sistem klasifikasi LSTM dalam mengelompokkan pengguna ke dalam kategori paham ataupun belum paham, serta mendukung pemberian rekomendasi materi edukasi secara adaptif. Kemudian di sini kita beralih ke manfaat penelitian, di mana terdapat 2 manfaat dari penelitian yang akan saya rancang ini. Yang pertama adalah memberikan kontribusi keilmuan dalam penerapan LSTM atau Long Short Term Memory untuk klasifikasi pemahaman pengguna. Kemudian yang kedua adalah menjadi referensi pengembangan media edukasi interaktif berbasis augmented reality dan kecerdasan buatan yang adaptif. Selanjutnya, tentunya dalam perancangan proposal, kita memiliki batasan-batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah dalam proyek saya adalah aplikasi dikembangkan untuk Android menggunakan Unity dan Vuforia.
hanya untuk uang kertas emisi tahun 2022. Jadi aplikasi ini tidak dikhususkan untuk iOS, namun hanya Android saja. Dan untuk uangnya sendiri, di sini batasan yang saya buat adalah hanya untuk uang emisi tahun 2022 saja. Jadi selain uang tahun emisi 2022, itu tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Dan yang kedua, materi edukasi terbatas pada tokoh pahlawan, unsur pengaman, dan kampanye cinta bangga paham rupiah. Dan yang terakhir, evaluasi pemahaman melalui kuis 3-5 soal. Nanti hasil dari klasifikasinya itu akan dibuat menggunakan LSTM dan menjadi dua klasifikasi, yaitu paham dan juga belum paham. Kemudian di sini ada sistematika penulisannya. Di sini terdapat 5 bab. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan, di mana isi dari bab pendahuluan ini adalah latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, batasan, dan juga sistematika. Kemudian, untuk bab kedua adalah tinjauan pustaka, di mana pada bab kedua ini kita membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan eh, proposal yang saya buat, yaitu teori tentang uang rupiah, kemudian juga AR atau augmented reality, kemudian juga ada LSTM ataupun long short term memory, dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah metodologi, di mana pada bab metodologi ini kita membahas tentang waktu dan alat dan bahan kita membuat proyek ini, serta tahapan pengembangan aplikasi. Dan untuk bab keempat adalah hasil dan pembahasan, yaitu membahas mengenai fitur aplikasi, hasil pengujian, dan juga analisis klasifikasi menggunakan LSTM. Dan untuk bab yang terakhir, yaitu bab 5, kita akan membahas mengenai kesimpulan, yaitu ringkasan hasil serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk di proposalnya sendiri, eh, kita hanya memakai bab 1 sampai dengan bab 3, sementara bab 4 dan bab 5 itu tidak dibuat. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke tinjauan pustaka, di mana seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa tinjauan pustaka atau tinjauan literatur ini berisi tentang materi-materi yang nantinya akan digunakan dalam proyek ini. Yang pertama itu literatur yang saya baca adalah mengenai literasi keuangan, di mana pentingnya ditanamkan sejak dini. Kemudian juga kampanye cinta bangga paham rupiah itu mendorong pemahaman uang sebagai simbol negara. Kemudian saya juga mencantumkan augmented reality karena di sini dasarnya adalah aplikasi AR. Jadi menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, cocok untuk media edukasi visual seperti uang rupiah. Kemudian saya juga membahas Unity dan Puforia, yang mana kedua alat ini adalah tools utama dalam pembangunan aplikasi berbasis augmented reality. Dan yang keempat itu ada studi literatur mengenai media interaktif dan juga evaluasi, di mana kuis dalam aplikasi membantu menilai pemahaman pengguna secara bertahap dan mendukung pembelajaran adaptif. Kemudian saya membahas artificial intelligence karena LSTM itu tergolong deep learning dan juga deep learning itu masuk ke dalam AI atau artificial intelligence. Oleh karena itu saya memasukkan studi literatur mengenai AI. Jadi AI ini mendukung personalisasi pembelajaran. AI seperti LSTM dapat mengevaluasi dan juga memberi rekomendasi belajar. Kemudian deep learning.
Ini cocok untuk memproses data kompleks. LSTM digunakan untuk diklasifikasi pemahaman berdasarkan data kuis pengguna. Dan yang terakhir adalah long short term memory, model deep learning yang efektif untuk memproses data berurutan, seperti urutan jawaban kuis. Kemudian di sini ada penelitian terkait di mana terdapat 3 penelitian terdahulu, yaitu di sini ada Ilham Akbar, kemudian ada Cindy Cynthia, dan juga ada Alfa Pausta, di mana memiliki objek yang berbeda-beda atau objek penelitian yang berbeda-beda. Sementara untuk modelnya itu masih di ranah LSTM karena em, aplikasi yang nantinya saya kembangkan di proposal itu berkaitan dengan LSTM dan tentunya saya harus melihat penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan LSTM. Kemudian di sini ada waktu dan tempat penelitian yang sudah masuk dalam bab metode penelitian atau bab 3. Di sini waktu dan tempat penelitiannya, untuk waktunya sendiri itu di bulan Juli sampai dengan November. Untuk tempat penelitiannya itu ada di lab komputer, jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Dan di sini kegiatannya dibagi menjadi 5, yaitu studi pendahuluan yang dilaksanakan bulan Juli, persiapan alat dan bahan di Agustus, pengembangan aplikasi rupa rupiah itu di Agustus, September, Oktober. Kemudian integrasi model LSTM itu di September, Oktober, dan November. Dan uji coba dan juga evaluasi serta penulisan laporan itu di Oktober dan November. Kemudian di sini tentunya kita juga memerlukan alat penelitian, di mana terdapat 7 alat penelitian, yaitu ada laptop, kemudian ada smartphone Android, kemudian ada Unity Engine, kemudian ada Vuforia SDK, Visual Studio Code, ada Blender, dan juga Python. Kalau untuk laptopnya sendiri itu spesifikasinya adalah Intel Core i5 yang nantinya akan menjadi alat utama dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian smartphone Android itu digunakan untuk pengujian aplikasi, kemudian Unity Engine itu untuk membuat AR-nya, dan Blender itu nanti untuk membuat objek 3D yang akan digunakan dalam eh, Unity Engine gitu. Kemudian di sini ada bahan penelitiannya. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan gambar uang rupiah emisi tahun 2022 sebagai marker AR-nya. Nah, ini dapat eh, kita akses di website BI di bi.go.id. Kemudian bahan yang kedua adalah model 3D toko pahlawan, kemudian narasi audio, soal kuis edukatif, data hasil kuis yang nantinya untuk pelatihan LSTM, dan juga dataset pelatihan LSTM berasal dari hasil simulasi awal. Kemudian di sini ada tahapan penelitiannya ya. Yang pertama itu ada studi pendahuluan, persiapan alat dan bahan, pengembangan aplikasi augmented reality, kemudian juga pengumpulan data kuis, pelatihan dan integrasi model LSTM, uji coba dan evaluasi, dan juga dokumentasi dan laporan, penulisan laporan. Dan di sini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan, yang saya jadikan pedoman dalam pengembangan proposal ini. Ini sebenarnya ada 15, cuman yang saya tampilkan ada 8. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung ke laporannya. Di sini sudah saya buat dengan total 26 halaman. Baik, sekian presentasi saya mengenai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.